Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar kan kelas 12 PKJ? Benar Pak, benar. Nah, benar betul. Baik, sekarang Bapak lagi gantiin Pak Dedi karena Pak Dedi lagi KKG di luar bersama kepala sekolah lainnya. Jadi di sini kalian mau memperkenalkan diri dahulu apa Bapak? Pak, Ya. Pak, betul. Benar. Bentar ya anak, ini Gelapnya. Tapi sipil. Fokusnya sama Pak. baik, coba tengok di depan dulu Bapak. Ya, tak ada apa Pak. Bisa ya Bapak. Bapak. Ayo kelas ditutup. Oh. Silakan masuk. Baik, perkenalkan Bapak Muhammad Rehan, Bapak dari Padang, juga pernah menempuh pendidikan di UNP dan program Bapak tentunya adalah pendidikan informatika. Apa kalian tahu di mana itu UNP? Tidak Pak. Tidak. Ingat Jadi UNP itu di dekat air tawar. Dari mana Pak? Ini siapa namanya? Jadi UNP itu di dekat air tawar. Air asin nggak ada Pak? Apa? Air asin. Air asin di laut. UNP itu termasuk apa namanya? Universitas terbaik di Kota Padang. Jadi Bapak kuliah di sana. Oh, kalau di Kota Payakumbuh apa yang terbaik Pak? Di Payakumbuh belum ada buka cabang kan? Oh, Belum ada buka cabang. ada lah. UNP doang Pak. UNP. Belum lagi. Prodi yang Bapak tempuh ini termasuk prodi yang memiliki akreditasi untuk Apa? pendidikan informatika. Apa pembelajaran abang di sana bisa? Sebelum kita masuk pelajaran juga, Bapak ingin tahu siapa di sini ketua kelasnya? Hafiz Pak. Yang mana? Saya Pak. Oh itu. Sebelum kita mulai, langkah baiknya ketua memimpin doa kita semua. Supaya pelajaran kita ini masuk ke dalam kelas. Sudah belajar. Ya, Fatihah ya, jangan lupa ya guys. Baik teman-teman, marilah sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tambahilah ilmuku yang tertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Salam. Baik, terima kasih kepada ketua. Sebelum kita mulai, Bapak ingin kenal kepada anak-anak sekalian. Coba kalian perkenalkan diri dari yang paling ujung tuh. Coba perkenalkan diri nak. Dari saya Pak, Ya nak. perkenalkan nama saya. Berdiri. Berdiri juga Pak. Ya, ya. Kurang nampak ya. Ya, kurang untuk Perkenalkan nama saya Jono. Saya berasal dari Perikantang Pak. gimana? Perikantang. Gimana tuh Yono? Ada tanah datang nama Perikantang Pak. Sarboy Kabupaten lah Pak. Yono punya hobi. Ada Pak. Apa hobi Yono? Ke klub. Baik, karena silakan.
Baik, selanjutnya yang pakai kacamata ini akan berdiri. Ya Pak, mungkin nama saya sudah saya sebut tadi Pak. Umum saya siapa Pak? Pak. Oke. Nah, jadi nama saya panjang Ahmad Hafiz Al-Baribi Al-Mustaqim. Saya panggil. Hafiz. Jadi apa lagi Pak? Di mana tinggal? Tinggalnya Pak di belakang sekolah nih Pak. Dekat sama sekolah nih Pak. Ya di belakang depan warung nih Pak. Oh, Ya. habis. Ya Pak. Kamu yang berapa? Hah? Kamu yang berapa? Bisa Pak. Pisan. Oh, kenapa tidak pisan? Ini kok Pak. Boleh. Iya, nanti dari sana. Osman. Baik, selanjutnya kamu akan berdiri. Nama saya Juni. Itu dekat dengan musik di mana? Baik, gimana kamu baik semuanya dulu? Sekolahan sama aja. Dia lupa aja orang dalam. Lanjut. Kenalin Pak, nama saya Ari. Hari. Iya. Dia Saya asalnya dari Batam. Kok bisa namanya Hari? Itu bapak saya tanya Hari, nama saya. Hari itu kan cowok. Bukan. Kebetulan bapak saya bapak Panjangannya. Panjangannya. Ari. Hari Ibrahim. Iya. Tidak sakit Hari. Lanjut. Bapak kenapa saya Ari Pak? Perasaan lagi. Kita dari sini aja Pak. Dari Padang berarti ya. Iya. Itu kamu sudah pakai baju batik. Akan kenakan diri. Berdiri, berdiri. Biar nampak sama berdiri. Dia sudah nampak. Siapa? Apel. Kelihatan lagi. Apa yang punya cita-cita? Apa cita-cita? Masuk TKJ ya, kan? Kamu jangan nafsa ya, selanjutnya kamu jadi mana? Sabar banget. Ini punya cita-cita juga. Enggak ada. Apa tuh? Apa tuh ini? Iya. Apa? Kawan. Bisa. Boleh ya. Kawan. Kawan. Kenapa bisa musnah ya? Kan bisa sekolah ini selanjutnya yang di belakang Perkenalkan, berdiri. saya Fitra. Asalnya di Unggul. Unggul. Tunggu. Fitra punya cita-cita juga. Ada. Apa cita-cita Fitra? Biarlah kita yang tahu dulu. Apa? Biarlah kita yang tahu dulu, Pak. Biar dia tahu Pak. Rahasia Muhammad di saya. Bandar Fitra Pak. Kenapa Fitra ya? Selanjutnya di sampingnya silakan. Anjir jadul. Dapat sore Rara. Ya, enggak. Iya. Tahun. Tahun. Apa, Pak? Kita libur Pak. Dia juga punya cita-cita. Atau masih juga? Pak Isan main HP terus Pak. Isan main HP terus. Nisan. Depan Nisan. Baik, kalau Joko, satu lagi mau perkenalkan diri. Bapak ada cita-cita saya. Saya semua. Adanya seperti berasal dari Berasal dari? Hah?
Itu aja terus. Ceritanya jadi komen lah. Oh, Masya Allah. Gimana jadi otak Kalau kamu ingin jadi programmer, berarti kamu masuk dalam tugas dia. Langsung ngerti kamu ya. Itu depan lah kamu. Ya. Mana sudah bapak ini pak? Bapak lagi puasa. Kami juga puasa pak. Ini nggak bisa ini pak. Puasa tiap Bapak itu ada di mana ya? Ini nggak sekarang pak. Betul ya. Baik, di sini anak-anak kita akan mempelajari yaitu tentang administrasi sistem operasi jaringan. Yang dimana sebelum kita lebih dalam untuk mempelajari sistem operasi ini, kita harus mempelajari tiga materi ini. Yang pertama, apa itu sistem operasi? Yang kedua, fungsinya. Dan yang ketiga, sejarah. Anak-anak di sini, apakah ada yang sudah tahu apa itu sistem operasi? Kalau orang sakit biasanya Pak. Itu dioperasi ini, Pak. Ini beda, ini sistem operasi ini untuk komputer atau apa bukan untuk manusia. Untuk komputer aja Pak. Ya. Komputer Kalau laptop nggak bisa Pak. itu sejenis sistem. Apa ada yang tak sudah tahu? Belum. Saya sudah Pak. Apa? Kamu aja katanya operasi apa tadi? Nah, Operasi orang. coba setahunya aja Isan, apa itu sistem operasi? Sistem operasi MacBook. Sistem operasi itu bukan Isan. Oh, bukan ya Pak. Jadi sistem operasi itu adalah program yang harus diinstal di dalam sistem komputer yang dimana sebagai jaringan komputer. Jadi kalau komputer itu tidak punya sistem operasi, maka komputer itu akan sia-sia atau tidak berguna. Jika program sistem operasi tidak ada di dalam komputer, maka komputer tidak akan bisa digunakan sama sekali. Sistem operasi ini berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dan terguna untuk sistem kerja mesin komputer dengan keinginan pemakai. Apakah sudah ngerti ya apa itu sistem operasi? Jadi intinya tuh sistem operasi ini sebagai jantungnya komputer. Kalau komputer tidak memiliki sistem operasi, maka komputer ini tidak bisa dijalankan. Sama kayak kita kalau ada jantung kita benar mati. Untuk fungsinya. Coba jelaskan lagi apa itu sistem operasi. Jadi sistem operasi itu adalah jantung dari komputer. Sama seperti kita. Jika ada jantung mati kita. Ya, kalau ada jantung berarti tidak. Baik, selanjutnya di sini ada juga fungsi sistem operasi. Yang dimana yang pertama itu adalah sebagai koordinator yang memberikan aktivitas sehingga segala aktivitas atau komponen dapat dikerjakan dalam komputer yang benar. Jadi maksudnya di sini yaitu kalau kita menghidupkan komputer atau laptop kita, yang pertama pasti dia memiliki loading untuk nyala. Itu termasuk sebagai koordinator yang memberikan fasilitas aktivitas yang kompleks sehingga kompleksnya itu kayak sebutan itu. Yang kedua, sistem operasi ini juga mengawal dan mengendali proses untuk melindungi file dan menjadi batasan pada pembacaan, penulisan, eksekusi, data dan program. Di sini ada kan komputer itu kayak notes ya, atau kayak catatan. Oh iya coba. Ya kan? Oke. Benar. Ini dia gunanya untuk mengawal berbagai proses pembacaan, penulisan, data dan program. Yang ketiga, sistem operasi juga sebagai penjaga network yang akan mengawasi siapa saja yang dapat masuk dalam sistem operasi. Jadi, sistem operasi ini juga memiliki gerbang keamanan atau privasi sendiri. Jadi, kalian pernah mendownload aplikasi bajakan? Pernah. Nah, aplikasi apa itu, Firman? Word. Emang itu bajakan, Firman? Iya, saya yang Oh. Jadi sebenarnya kalau aplikasi bajakan itu ada juga tata cara atau gerbang masuk yang berbeda, yang tidak sistemnya. Beauty Base
Jadi kalau kita dapat bajakan, Jadi kalau kita dulu bacakan itu kita tidak melewati sistem operasi yang terstruktur. Jadi beda aliran. beda ya. Yang keempat ada juga sebagai akuntan yang menjaga operasi ini kita berada pada jalur lanjutan. Pengguna memori, operasi I/O, penyimpanan pada disk dan lain sebagainya. Jadi di laptop dan komputer kita itu memiliki penyimpanan atau namanya storage. Habis berapa laptop habis penyimpanannya? 2 giga. 2 giga. Nah ini dia habis sistem operasi mesin yang kita pakai. 2 giga kan anak aja tuh. Baik. Di sini sistem operasi juga memiliki perkembangan sejarah sistem operasi. Bukan Indonesia saja yang memiliki sejarah. Jadi sistem operasi ini juga memiliki sejarah. Yang pertama ada juga generasi pertama pada 1940-an sampai 1950-an. Komputer ini tanpa sistem operasi. Jadi masa itu komputer digunakan tanpa sistem operasi. Semua instruksi harus dilakukan secara langsung oleh komputer saja atau kartu tulis. Komputer hanya bisa menjalankan satu program dalam satu waktu. Jadi pada masa generasi pertama ini satu program tuh cuma bisa buka satu jajah. Sekarang kan bisa dua kan? Saya buka Google atau buka uang kan bisa dari dua tuh. Dulu generasi pertama nggak bisa. Lanjut ke generasi kedua. Di sini munculnya sistem operasi pertama yang disebut processing system. Yang dimana processing system di laptop kita tuh munculnya ada di generasi kedua pada tahun 1950 sampai 60-an. Selanjutnya dikumpulkan dalam satu kelompok dan dieksekusi secara berurutan. Contohnya yaitu I/O dari General Motors. Selanjutnya ada generasi ketiga yaitu multi-programming dan MCU. Dan dimana sama kayak cita-cita siapa nama kamu tadi? Ya kamu? Dennis. Sama kayak cita-cita Dennis multi-programming kan biasanya. Multi-programming ini adalah munculnya di generasi ketiga Dennis. Paham Dennis? Jadi Dennis tuh kalau lahir di 1960 tuh di sana multi-programming itu yang dimana perkenalannya konsep programming ini yang memungkinkan beberapa program berjalan secara bersamaan. Yang kedua, munculnya sistem time sharing yang bisa mengakses komputer secara bersamaan. Yang ketiga, ada ini yang ditemukan oleh David Thompson tahun 2010. Itu siapa yang tidur tuh, Apris? Tolong bangunin Apris. Johnny. Siapa namanya tadi? Bro. Apa merah? Tolong duduk di depan Johnny. Yang terjadi apa tadi? Ada apa jadi? Kita ini harus belajar Johnny, jangan tidur-tidur. Sini Johnny. Ini ada apa? Ini udah dari wali kelas, Pak. Udah dari wali kelas, bangkunya kayak gini nggak dibawa. Ya makanya duduk di depan ini. Ya pakai diubah lagi kan tahu wali kelas. Boleh, jadi sekarang Bapak yang ngajar. Apa ini? Nanti kita udah video motivasi buat dunia. Karena dunia ini sering lagi itu dalam dunia. Duduk depan Johnny. Kursi depan itu ada teman yang mau duduk. Itu kursi si Dino, Pak. Nggak ada Johnny, itu Johnny cepat Johnny. Jadi cepat ya Johnny. Habis. Jadi ketua itu, kita cepat habis. Ayo, Johnny. Ketua itu motor semuanya Pak, Fitria main Pak. Fitria main Johnny di belakang. Fitria main Di belakang Iksan. Ya cepat Johnny depan Johnny. Pak, Fitria main Kita harus Johnny dulu untuk motivasi supaya Johnny ini rajin belajar. Ya, nampak Bapak, saya anak minus. Oh, ya. Nanti ada Johnny. Ya. Ini videonya Johnny. Karena si Johnny apa namanya? Saya tidur lalu belajar. Sekarang Dapat motivasi saya. kita nonton dulu ya.
sulap bukan banyak sama hasil mungkin beda. Nah, itu kesimpulannya. Ini kita silakan ke ini. Jadi kesimpulan dari video ini, misalkan itu seperti tadi kan, videonya juga bisa dibaca. Ya. Jadi gurunya apa namanya? Ya. Kasih motivasi dengan bengko ini supaya lulus. Artinya itu dari yang tidak bisa membaca. Pak Fitra main game, Fitra main game. Lurus, dia paling lurus Pak. Karena dia sering beli buku karena apa tuh pakai sendok kartu yang bengko tuh. Jadi lurus. Sampai lulus itu karena dia bisa dengan cara kebutuhan. Itu Juni kesimpulannya. Ya Pak. Kalau nanti kemana nih Pak? Juni. Jadi kalau lurus bisa dibaca. Ya, benar Chris. Kalau dia belok dia belok. DM. Kita lanjut ke materi kita. Pun, belum selesai Pak. Ada kecil masih selesai. Yang keempat ada generasi 1980-an sampai 90-an, yaitu tentunya visi dari DOI. Pertemuan komputer di sini membuat sistem operasi lebih memperbaiki antara grafik juga lebih diselesaikan menghentikan dan terbuka berbasis. Jadi kamera di sini baru muncul di 1980 sampai 90-an. Contohnya ada juga Windows macOS yang pertama kali muncul secara komersial, dan Windows juga dan dari Indonesia. Selanjutnya generasi terakhir yang kita pakai sekarang ini adalah generasi kelima, yaitu munculnya mobil dan cloud computing. Apakah kalian semua pernah dengar apa itu cloud computing? Tidak Pak. Oh, tidak. Nanti nggak bisa belajar juga, itu masih jauh lagi. Biasakan saja. Jadi di sini tuh lebih kompleks dengan fitur keamanan yang lebih baik dan hubungan itu jaringan. Menunjukkan sistem operasi mobile untuk smartphone dan tablet, perkembangan konsumsi memungkinkan sistem operasi berbasis cloud. Jadi di sini kita baru bisa membuat aplikasi mobile atau komputer. Contoh sistem modernnya yaitu ada Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Yang kita pakai sekarang, tapi seperti apa? Windows atau Linux. Iya. iOS? Itu yang kita tulis. Baik, mungkin yang terakhir kita mengenal jenis sistem operasi berdasarkan layanan interface. Di sini ada jenis teks atau CLI yang dimana berbasis teks untuk berinteraksi dengan sistem berita-berita yang berupa teks, contohnya DOS, Unix, dan Linux. Jadi kita apa namanya itu? Kalau mencari di Google kan kita ketik kan, Nana? Ya. Jadi itulah berbasis teks. Yang kedua ada juga sistem operasi berbasis grafis. Maaf ya Nana, itu teman bapak di handphone. Belum Pak. Bapak ini suka mengganggu teman-teman. Nanti saja kita sini apa? Jangan bilang mak bapak ada notifikasi. Jangan lagi. Orang lagi presentasi.
duit kan? Ya. Oh iya. Selanjutnya ada juga touchscreen interface yang dimana terutama pada perangkat mobile seperti Android dan iOS yang memungkinkan interaksi melalui sentuhan langsung pada layar di era teknologi modern. HP ini anak-anak termasuk yang menggunakan touchscreen interface kan bisa di layar sentuh. Berarti itu namanya touchscreen. Yang terakhir ada voice based interface yang di sini artinya mengontrol sistem dengan perintah suara seperti yang diterapkan pada Siri, Google Assistant, dan Amazon Alexa. Sampai di sini yang pernah mencari Google Assistant pakai suara. Pernah? Pernah. Yang lalu Google gitu. Nah, benar itu. Bukan suara. Ya. Jadi itu disebut dengan voice based interface itu. Sip. Mungkin materi kita untuk hari ini sudah selesai, anak-anak. Apa ada yang perlu dipertanyakan sebelum kita mengambil nilai dari kuis? Firman, apakah ada yang mau ditanya, Firman? Enggak, Pak. Iya, Pak. Benar kali puasa, Firman? Enggak. Gak puasa dia Pak. Puasa aja gitu, Pak. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita mungkin ada untuk mengambil nilai untuk dikirim ke Pak Dedi. Baik, Pak. Kuis. Jadi nanti 1 sampai 3 itu ada hadiah dari Pak Dedi, ya, anak. Jadi Dari Bapak nggak ada Pak? selesaikan soalnya dengan baik-baik. Maka, Pak. Berapa soal Pak? 10. Oke. Banyak tadi Pak. Sedikit mungkin. Soalnya sudah bersih. Ayo Pak. Bentar ya, anak. Sama Yayang sebulan. Silakan masuk nama yang sudah Bapak kirim di grup. Ini dia. Ya Pak. Ayo, kita ngumpul. Isi dengan nama sendiri ya. Ini nanti dikirim ke Pak Dedi supaya Ali. makanya itu sebaiknya sama Dedi. Sasuki ya Sasuki. Tapi ya. Ada mau Just wait. Kita ada 12 orang, mana yang masuk masih berdua, silakan masuk ya Pak Dedi. Coba ya anak, mau ikut sama kita.
Najwa belum tanya. Siapa yang belum kira-kira di sekolah di bawah itu? 11 orang. Najwa enggak Najwa? Pak bisa masuk dan menerima. Nah, Najwa lagi Pak. Itu Pak F Pak. Udah. Udah. Dan depel. Najwa belum Pak. Bapak tunggu 5 menit lagi ya. Biar masuk semuanya. Pak. Baik, kita mulai ya anak-anak. Fokus dan baca soalnya berbeda. Bentar Pak, dulu Pak lagi ganti outfit Pak. Kita kedua. Nah, Pak. Baca soalnya dan teliti ya anak-anak. Soalnya ini menyangkut paut dengan lapor kalian semua. Wih, baru mau ketemu Pak. Wih, deg-degan gua nih.